Halo teman-teman, kisah kita kali ini merupakan akhir dari seri kisah sebelumnya. Jadi kisah ini akan melengkapi keseluruhan bagian pertama dan bagian kedua. Anda bisa melihatnya di video yang saya cantumkan sebelumnya. Dalam video ini akan digambarkan kejadian perjumpaan adik saya yang mengalami COVID-19 dengan sosok makhluk yang mengintimidasi dia untuk menyerah terhadap sakit yang dialaminya pada saat dia mendapatkan perawatan di rumah sakit. Semua kisah ini berdasarkan kisah nyata dan tidak ada unsur rekayasa. Jadi semua saya serahkan kepada Anda apakah mau percaya atau tidak percaya. Karena saya percaya masing-masing orang memiliki pengalamannya sendiri-sendiri. Mungkin buat kita yang awam dan tidak pernah mengalami hal ini, itu menjadi suatu hal yang masih ragu-ragu untuk kita percaya. Tetapi buat mereka yang memiliki kemampuan atau dianugerahkan Tuhan kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan, itu adalah suatu hal yang biasa. Namun kisah ini masih akan menyajikan sejumlah pertanyaan yang mungkin tidak akan mendapatkan jawaban sampai di akhir kisah nanti. Karena seperti kita ketahui, hal-hal yang berhubungan dengan dunia roh atau spiritual itu memang tidak bisa dipahami oleh semua orang, khususnya yang awam atau tidak memiliki kemampuan tertentu. Yang kami yakini adalah bahwa peristiwa ini semakin memberikan kami bukti bahwa yang pertama, kekuatan doa itu mampu menghindarkan kita dari bahaya, dan yang kedua, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang dan akan tetap ada di masa depan. Selamat menikmati sajian kami pada video kali ini. Pertama kali adik saya menjalani isoman, dia merasa seperti dikucilkan karena dia harus tinggal sendiri. Dia biasanya tinggal bersama dengan anaknya dan ibunya, sehingga dia merasa kesepian. Jadi dia harus tinggal sendiri itu berdasarkan saran dari Satgas COVID yang ada di kampungnya dia. Pada saat-saat seperti itu, dia gunakan waktunya untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, dan membaca firman untuk menguatkan dirinya. Jadi ini adalah pengalaman pertama dia harus tinggal sendiri di satu rumah, dan rumah saya itu yang ada di kampung itu agak jauh dari tetangga yang lain, sehingga rasa sepi itu pasti akan lebih berasa. Tetapi di sisi lain ada juga orang-orang yang mendukung dia, termasuk warga jemaat gereja, para tetangga, perangkat desa, saudara-saudaranya dia, dan bahkan teman-teman sekolahnya SMA dulu. Jadi paling tidak di sela-sela kesendiriannya di rumah, dia masih bisa ngobrol dengan orang lain untuk menghibur dirinya. Dan hal yang membuat dia risau itu adalah ketika malam mulai tiba, itu suasana jadi terlihat berbeda. Jadi dia ketika malam itu mulai merasa kesepian dan tidak bisa tidur, dan karena dia juga mampu melihat hal-hal yang di luar logika atau hal-hal yang tidak terlihat,
dia bisa merasakan bahwa ada roh-roh jahat yang mengintai dia terus. Memang dia tidak memiliki kemampuan melihat secara langsung, tetapi dia bisa melihat secara batin bahwa di sekitar dia itu ada roh-roh yang mengelilingi dia. Bahkan hal itu mulai mengintimidasi dia dan dia mulai berpikir hal-hal yang negatif. Dalam artian dia mulai merasa takut, dia mulai merasa khawatir, dan dia juga mulai merasa tertekan atas kesendiriannya itu. Oleh karena itu, seringkali dia meminta saudara-saudaranya dia untuk menemani dia melalui video call WhatsApp. Beberapa hari kemudian, dia mulai tidak bisa berbicara dan dia membutuhkan oksigen karena dadanya sudah mulai sesak. Sebenarnya dia memiliki persediaan itu, tetapi tabung oksigen itu pelan-pelan sudah mulai berkurang isinya dan mulai habis. Ada satu hal menarik yang dia alami sebelum dia mengalami COVID. Beberapa hari sebelumnya, dia mendengar seperti ada suara yang menyuruh dia untuk membeli oksigen. Jadi kebetulan dia itu memiliki tabung oksigen bekas dulu dia pernah sakit GBS. Kalau Anda bisa melihat itu di konten sebelumnya, bagaimana adik saya menjalani proses pemulihan sakit GBS atau Guillain-Barré syndrome. Dan di situ dia masih menyimpan tabung oksigen itu, sehingga dia tinggal mengisinya dengan oksigen. Pertama-tama dia mencoba untuk mengajukan suara itu, karena dia juga tidak yakin itu suara siapa, itu suara dari mana gitu. Apakah dia salah dengar atau bagaimana? Dan dia juga tidak mengerti maksudnya apa untuk membeli oksigen itu, padahal dia kondisinya masih sehat. Pada saat itu COVID sudah mulai merebak di kampungnya dia dan sudah ada beberapa orang yang meninggal. Tetapi dia tidak yakin untuk apa dia disuruh membeli. Kemudian setelah suara itu terdengar sampai 3 kali berturut-turut, dia mulai meyakini bahwa itu bisa jadi suara Tuhan yang memintanya dia untuk mempersiapkan dirinya sebelum dia mengalami sakit. Tapi di sisi lain dia juga tidak memiliki cukup uang untuk membeli oksigen itu. Kemudian akhirnya dia berhasil mendapatkan uang itu setelah mengerjakan pekerjaannya dia, dan dia bisa membeli oksigen itu meskipun dia harus membelinya ke kota. Jadi beberapa waktu kemudian dia baru menyadari bahwa Tuhan telah menolong dia. Seperti tadi diceritakan, ketika dia harus isoman di rumah, dia sempat mengalami sesak napas dan dia harus menghirup oksigen. Dan karena dia sudah mempunyai persediaan, dia masih bisa tertolong. Tetapi ketika tabung oksigen itu mulai berkurang dan hampir habis, dia sudah tidak kuat lagi. Nah, di sisi lain ada satu kejadian juga yang membuat dia teringat akan betapa pentingnya tabung oksigen pada saat itu. Sebelum dia mengalami COVID, itu juga ada tetangga dia yang
sempat mengalami COVID itu sendiri, hendak meminjam tabung oksigen. Perlu Anda ketahui bahwa tabung oksigen itu tidak semua orang mempunyai, terutama di kampung saya. Nah, memang pada saat itu adik saya belum sakit, tetapi dia juga berpikir kalau tabung oksigen ini dia pinjamkan, terus tiba-tiba dia sakit, terus dia mau pinjam kemana lagi? Akhirnya dengan alasan seperti itu, dia tidak meminjamkan itu, meskipun dengan berat hati. Dan ternyata keputusan dia itu tepat. Nah, karena oksigen yang dia miliki terbatas dan kondisinya semakin parah, maka berdasarkan saran dari Pamong Desa dan Satgas COVID di situ, dia segera dibawa ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit berjalan dengan lancar. Setelah sekian lama dia berada di rumah sakit karena penyakit GBS, sekarang dia harus kembali lagi ke rumah sakit dengan penyakit yang berbeda, yaitu COVID-19. Tetapi penyakit ini sama berbahayanya dengan penyakit sebelumnya. Dan di hari pertama itu, adik saya dibawa ke ruang UGD atau unit gawat darurat. Saat itu, di dalam ruangan itu, suasananya terlihat normal. Beberapa pasien tampak berada di tempat tidurnya masing-masing dan mereka menunggu antrian untuk masuk ke ruang ICU. Perlu Anda ketahui bahwa rumah sakit ini bukanlah rumah sakit khusus untuk COVID, tetapi mereka menyediakan 2 bagian gedung itu untuk isolasi pasien COVID. Jadi mereka posisinya terpisah dengan pasien umum. Dan akhirnya adik saya pun mendapatkan kamarnya di ruang ICU setelah menunggu sekian lama. Dan ruang ICU itu sendiri merupakan ruang isolasi untuk pasien COVID. Begitu masuk ke dalam ruangan ICU itu, dia bisa merasakan suasana itu agak pengap, berbeda dengan ruang UGD. Di ruang UGD dia tidak merasakan situasi seperti itu. Di dalam ruang ICU itu ada 3 buah kasur, 2 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Dan kasur adik saya itu berada di sebelah kanan, agak ke tengah. Kemudian kasur adik saya ini berada dekat dengan kamar mandi. Jadi ada pintu masuk, tetapi tidak ada pintu belakang. Jadi pintu belakang itu ditutup, sengaja dikunci, karena sebenarnya ruangan isolasi itu bukan ruang ICU yang sebenarnya, tetapi difungsikan untuk para pasien COVID. Jadi ini ada ruangan isolasi khusus, sehingga pintu yang belakang itu sengaja dikunci atau ditutup, tidak diperbolehkan orang untuk keluar masuk melalui situ. Jadi hanya 1 pintu saja. Pada malam harinya, suasana terlihat sepi ketika para perawat mulai pulang. Dan tiba-tiba mata adik saya itu seperti dipaksa untuk melihat ke arah pintu yang terkunci di bagian belakang itu. Dan dia kaget sekali karena secara batin dia bisa melihat bahwa ada sosok yang bertanduk dan membawa kapak yang berdarah di ujungnya, itu sedang berdiri di luar pintu yang terkunci itu. Dia melihatnya itu secara samar-samar, tetapi secara postur dia bisa melihat itu menakutkan. Sosok itu hanya berdiri saja di luar pintu sambil menggerak-gerakkan badannya
dan dia tidak berusaha untuk masuk ke dalam ruangan adik saya. Sementara ketika adik saya melihat, ternyata di belakang sosok ini ada ribuan sosok-sosok yang lain. Jadi dia melihat semakin ke belakang semakin seperti hologram gitu. Semakin tidak kelihatan makhluknya. Itu menunjukkan bahwa itu begitu banyaknya mereka. Dan bentuknya itu aneh-aneh. Dan ternyata makhluk itu sempat melihat ke arah adik saya. Dan adik saya pun melihat mereka. Tetapi dia tidak berusaha untuk mencoba masuk. Ketika menyadari situasinya tidak aman, adik saya pun mulai berdoa. Dan setelah dia berdoa, dia merasakan ketenangan. Tetapi sosok itu ternyata masih ada di sana. Dan ketika dia selesai berdoa dan masih melihat sosok itu, kemudian dia mencoba minta tolong. Dia menghubungi Bapak Pendeta dari gerejanya yang di kampung itu untuk membacakan firman Tuhan. Dia menghubungi Bapak Pendeta ini melalui WA. Dan kemudian Bapak Pendeta ini mengirim semacam audio dan video. Nanti Anda bisa melihat seperti apa isinya. Bapak Pendeta bersama istrinya mencoba menguatkan adik saya. Mbak, ini Mazmur 91. Kiranya Mazmur ini bisa menguatkan sampean dan sampean terus bertahan ya, walaupun keadaan sakit. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Amin. Demikian Mbak, semoga ini menguatkan panjenengan. Tuhan selalu menyertaimu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Isine kabar kabingahan winangsih kentening pangeran dadya srana bareng piwulang margining kautaman Pimen tiang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Yang lepat winelehken samya dening sabdaning Kang Maha Kuwasa. Yang dosa kang samya mratobat anampe nise rahmat dimen tiang pitados
tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Yang sisa pinaringan libur yen nampi sabdeng kang maluhur tiang ringke pinaringan kiat kasinungan ceramat dimen tiang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Gusti berkahi.